Presiden Jokowi memaparkan sejumlah hal yang bisa menjadi fondasi pendongkrak daya saing Indonesia, yakni infrastruktur, hilirisasi dan industrialisasi, serta digitalisasi. Hal ini pun disampaikan saat menghadiri Silatnas PPAD 2022 di Sentul Kabupaten Bogor pada Jumat 5 Agustus 2022. Sejak periode pertama, Presiden Jokowi memang bermimpi untuk mendorong utamanya perekonomian Indonesia melalui pembangunan infrastruktur khas karakteristik negara berkembang. Untuk mewujudkan impian itu pun, pemerintah Jokowi telah menetapkan daftar proyek strategis nasional. Seperti namanya, proyek yang dipilih dinilai memiliki nilai strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Dalam aspek infrastruktur dikatakan Jokowi, memang dampaknya tidak terasa instan, melainkan sampai 10 tahun mendatang akan terlihat jelas dalam peta persaingan dengan negara-negara lain. Diketahui dalam 7 tahun ini, tol Indonesia telah bertambah 2.042 km jalan tol, kemudian 5.500 km jalan non-tol, bandara baru 15, pelabuhan baru ada 18, bendungan baru 38, serta irigasi baru 1,1 juta hektar. Selanjutnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia juga mulai berbenah dengan menyiapkan hilirisasi dan industrialisasi. Pasalnya, keuntungan hilirisasi ini dinilai lebih besar dibanding hanya ekspor bahan mentah. Dalam aspek hilirisasi dan industrialisasi ini, Presiden menyatakan bahwa kedua hal itu tidak berani dilakukan Indonesia untuk kurun waktu yang cukup panjang. Presiden mengingatkan bahwa semenjak era VOC masih beroperasi di Hindia Belanda, ekspor selalu dilakukan dalam bentuk bahan mentah dan kerap melupakan untuk mempersiapkan fondasi industrialisasinya. Kemudian pada tahun 2017, Indonesia mengeluarkan kebijakan stop ekspor nikel. Manfaat dari hilirisasi pun mulai terasa di mana penerimaan pajak terus meningkat. Jokowi mengatakan di mana pendapatan dari ekspor nikel dulu hanya 15 triliun rupiah. Kemudian ekspor di tahun 2021 mencapai 300 triliun rupiah dengan mengolah sendiri di dalam negeri. Di kebijakan stop nikel RI menimbulkan gugatan Uni Eropa ke WTO. Jokowi mengaku siap menghadapi masalah tersebut. Dirinya memastikan bahwa Indonesia tidak lagi mengirim bahan mentah seperti nikel. Presiden menyatakan langkah Uni Eropa itu tidak lepas bahwa karena industri baja mereka tidak mendapatkan pasokan bahan baku, sehingga industri tersebut justru beralih ke Indonesia. Dari industrialisasi tersebut, Indonesia mendapatkan keuntungan berupa lompatan pajak sekira 20 kali lipat. Menurut Presiden, sudah waktunya Indonesia berbenah dengan menyiapkan hilirisasi dan industrialisasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa pemerintah sudah menyampaikan alasan-alasan yang logis kepada WTO terkait stop ekspor nikel. Dirinya meyakini bahwa gugatan tersebut dimenangkan Indonesia. Selain nikel, Jokowi juga menegaskan bahwa ekspor bahan mentah seperti timah dan bauksit akan segera dihentikan. Presiden pun memerintahkan BUMN dan swasta untuk bekerja sama mengolah timah dan bauksit di dalam negeri. Jika belum ada teknologi yang mumpuni, bisa dikerjasamakan dengan pihak lain. Selanjutnya berkenaan dengan fondasi digitalisasi. Presiden secara khusus mengarahkan agar pelaku UMKM harus memiliki keberanian untuk masuk ke platform. Presiden mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dilakukan demi mengimbangi dengan produksi domestik bruto Indonesia yang diproyeksikan mencapai peringkat ke-7 dunia pada tahun 2030 dan ke-4 pada tahun 2045.